Hai Andika, guys di sini di video kali ini saya akan memberikan pengalaman saya tentang beli handphone dari luar negeri, termasuk ongkos kirimnya, jasa ekspedisinya, bagaimana caranya, bagaimana emailnya. Pokoknya intinya di Indonesia ini kita tinggal pakai tanpa khawatir. Dan maaf kalau videonya baru bisa saya bikin sekarang karena sudah banyak yang nagih juga. Karena saya harus research lebih dalam dulu tentang peraturan pajak yang saya jujur aja nggak terlalu paham tentang ilmu perpajakan. Jadi saya harus research lebih dalam dulu agar saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya omongkan. Dan disclaimer dulu kalau ini adalah pengalaman pribadi dari saya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian punya pengalaman lain yang berbeda dengan saya, kalian bisa tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, hampir lupa saya ya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, sekarang kita bahas untuk masalah peraturannya dulu. Dan saya kutip dari beberapa website yang valid dan juga dari websitenya Bea Cukai. Peraturan yang paling baru sekarang adalah kalau misalkan kita impor barang dengan nominal $3 itu udah kena pajak. Jadi bisa dibilang hampir semua barang impor itu pasti kena pajak karena nggak mungkin orang impor dengan nominal cuma $3. Oreo Supreme aja yang di Amerika sana harganya udah turun $3 berarti juga kena pajak. Dan untuk perhitungan pajaknya tergantung barang apa yang kita impor. Contohnya kalau misalkan buku itu setahu saya nggak ada pajak bea masuk, jadi free, nggak ada pajak sama sekali. Kemudian kalau misalkan tas, kemudian tekstil atau sepatu, itu pajaknya paling rendah mulai dari 15% sampai 20%. Lebih tinggi karena memang tujuannya untuk melindungi UMKM yang ada di Indonesia ini biar tidak kebanjiran barang import. Dan aturan yang baru ini yang $3 ini juga untuk melindungi UMKM, dimana saya setuju banget biar UMKM kita ini lebih produktif dan juga nggak kalah saing. Kemudian kalau untuk HP, pajak masuknya lebih rendah, 7,5%. Nah, perhitungannya seperti ini. Jadi, harga barang, kemudian ada asuransi atau insurance. Kalau misalkan pas pembelian itu kalian centang asuransinya, kalau nggak ya nggak dihitung. Kemudian ada ongkir. Nah, ketiganya ini ditotal dulu, kemudian dikalikan sama pajak bea masuk sekitar 7,5% tadi. Nah, setelah itu masih ada lagi yang namanya adalah PPN. Jadi PPN-nya 10%. Total 3 tadi dikalikan lagi 10%. Nah, ada sedikit kebingungan saya di sini ya, tapi nanti kita cocokkan dengan pengalaman pribadi saya karena saya lihat di websitenya resmi Bea Cukai ada di indonesia.go.id itu kalau misalkan kita nggak punya NPWP dikali lagi dengan PPh 20%. Kalau misalkan kita punya itu cuman 10%. Cuman di website yang kredibel yang menurut saya bisa dibilang valid seperti detik.com, Kompas, CNN, peraturan yang baru itu untuk PPh udah dihapuskan. Jadi cuman pajak bea masuk dan juga PPN. Mungkin di websitenya indonesia.go.id belum diupdate karena semua website portal berita yang menurut saya kredibel semuanya sama. Jadi untuk aturan PPh sekarang dihapuskan. Nah, sekarang kalau misalkan contohnya kalian beli barang totalnya 1 juta dari ketiganya. Jadi misalkan barangnya 800.000, kemudian asuransinya 100.000, ongkirnya 100.000. Nah, total ketiganya ini kan 1 juta ya. Kemudian 1 juta dikalikan dengan pajak bea masuk 7,5%, sekitar 75.000 berarti ya. Kemudian 1 juta ini lagi dikalikan dengan PPN 10%. Berarti pajak yang kalian harus bayarkan itu adalah 175.000 kalau harga ongkir, harga barang dan juga asuransinya totalnya 1 juta. Gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan rumus tadi dengan pengalaman saya pribadi ketika saya beli 2 handphone dari AliExpress. Jadi buat kalian yang mungkin belum tahu AliExpress itu punyanya Jack Ma kalau nggak salah ya. Itu sub-brandnya Alibaba dan itu adalah e-commerce yang lumayan besar di Cina sana. Dan untuk AliExpress ini juga udah terpercaya kok. Jadi dia juga punya fitur buyer protection dimana kalau misalkan barang kalian nggak datang selama 15 hari itu akan dikembalikan uang kalian. Kemudian kalau misalkan barang cacat nggak sesuai deskripsi dan lain-lain itu juga bisa di-refund. Tapi jangan sampai sih kalau misalkan beli di luar negeri barang cacat karena ngirimnya lagi ke sana itu ribet. Mending barangnya nggak sampai uang kembali daripada barangnya sampai terus cacat, itu menurut saya malah lebih ribet. Dan AliExpress ini untuk sistem pembayarannya juga gampang karena banyak banget bank-bank lokal yang bisa kita pakai di sana. Jadi ada Permata, ada BNI, ada Mandiri, ada CMIB,
Niaga, dan juga ada Doku Wallet, pakai kredit card bisa, PayPal nggak bisa. Kemudian untuk currency atau mata uang yang digunakan ya bisa kalian pilih di settingannya, kalian bisa pilih USD atau langsung ke konversi ke rupiah. Kemudian untuk jasa ekspedisinya juga lengkap banget, ada DHL, ada EMS, ada FedEx, ada yang free juga. Cuman kalau misalkan dari saya sih, saya sarankan jangan beli yang free karena nanti akan ribet ngurus bea cukainya, yang nanti akan saya jelaskan. Jadi kemarin saya beli handphone itu pertama adalah Nubia Red Magic 5G yang sudah saya unboxing dan juga sudah saya review juga. Harganya itu 9,1 ya benar, 9.120.000. Saya bikin mapping di sini pakai tulisan saya sendiri, tapi malah saya nggak bisa baca. Saya beli itu tanggal 15 ya. Kemudian untuk ekspedisinya saya pakai DHL. Ongkirnya itu lumayan mahal untuk DHL, 864.000. Jadi total harga barang plus ongkir 9.700.000. Itu belum pajak ya. Jadi saya beli tanggal 15, kemudian tanggal 4 itu sudah sampai ke Indonesia, dan tanggal 4 itu ada email dari DHL. Intinya bukti-bukti lah, bukti link pembelian, bukti invoice pembelian, NPWP, pakai surat materai kalau DHL. Nanti yang HP satunya berbeda, jadi kayaknya berbeda ekspedisi, juga berbeda kebijakan juga. Jadi kalau dari DHL kita disuruh ngirim link bukti, kemudian ada invoice, NPWP, surat yang bertanda tangan materai, yang intinya isinya kalau misalkan apa yang saya kirimkan ini tidak benar akan dituntut secara hukum. Nah loh, itu kalau di DHL ya, pakai materai. Kemudian pada tanggal 5, nah pada tanggal 5 ini ada SMS dari DHL, jadi nomornya ya nggak ada, jadi nomornya cuma DHL. Kalau misalkan clearance-nya udah selesai dan untuk biaya pajaknya segini, jadi kita tinggal klik aja link yang ada di SMS tersebut, kemudian akan masuk ke page-nya DHL. Dan totalnya untuk Nubia Red Magic 5G ini 1,8 juta. Nah, jadi kalau misalkan perhitungannya ya, kalau misalkan kita lihat tadi kan 9.700.000 totalnya ya. Kalau misalkan dikalikan dengan 7,5%, 720.000. Kemudian 9.700.000 dikali 10%, 960.000. Harusnya pajaknya kalau sesuai dengan kebijakan 1.680.000, tapi invoice saya dari DHL itu 1,8 juta sekian. Yang menurut saya bener, karena di DHL itu juga ada kayak kurir fee, kemudian ada sewa gudang dan lain-lain, yang nanti akan dijelaskan di ekspedisi kedua, karena ekspedisi kedua invoice-nya lebih detail. DHL ini cepat, jadi tanggal 4 datang ke Indonesia, tanggal 5 invoice keluar, tanggal 7 HP-nya sudah datang dan sudah bisa kalian nikmati kemarin unboxing-nya ya. Kemudian pengalaman yang kedua saya beli HP Vivo Eco 3 Monster Edition. Nah, saya beli tanggal 19 Mei, harganya itu 7.279.000, kita anggap aja 7,3. Dan untuk ongkirnya 334.000, dan ini nggak pakai DHL ya, ini pakai FedEx. Dan kenapa saya sarankan pakai tracking atau ekspedisi yang terpercaya, karena trackingnya itu pas, akurat gitu loh. Saya dulu pernah beli di AliExpress juga pakai yang free shipping, karena menurut saya kan biar hemat gitu ya ongkirnya. Sampainya lama, mungkin sekitar 2-3 bulan, tapi kalau ekspedisi yang FedEx, DHL ini lebih cepat. Nah, jadi tanggal 19 Mei saya beli, tanggal 5 Juni itu barangnya sudah ada di custom. Beda, kalau misalkan DHL tadi customnya ada di Surabaya, sedangkan kalau FedEx ini kalau saya tracking custom yang di Jakarta. Nah, bedanya DHL sama FedEx ini, kalau misalkan FedEx dia ngemail, tapi dia nggak ngemail kayak suruh bikin surat bermaterai dan lain-lain, enggak. Cuman minta satu aja, minta nomor IMEI. Nah, minta nomor IMEI. Jadi mungkin ya kalau misalkan kita udah bayar pajak bea cukai, berarti IMEI-nya sudah bisa dipakai di sini, karena dari FedEx dia mintanya IMEI. Nah, setelah minta IMEI tanggal 5, tanggal 9 itu baru minta surat-surat. Cuman nggak serepot DHL yang pakai materai tadi. Cuman dia agak lama sih ya, dari tanggal 5 ke tanggal 9, tanggal 4. Tanggal 5 minta IMEI, tanggal 9 minta bukti pembelian, bukti pembayaran, sama lah. Cuman nggak pakai materai sekarang. Tanggal 10 itu ada email masuk, ada invoice kalau disuruh bayar pajak sebesar 1,67. Nah, kalau misalkan kita pakai rumus yang sesuai bea cukai tadi, 7,5% dan juga 10%, jadi totalnya 7,6 juta dikalikan 7,5%, 570.000. Kemudian 7,6 juta kali 10% untuk PPN 760.000. Totalnya seharusnya 1.330.000. Tapi yang harus saya bayarkan adalah 1,6 juta sekian. Untuk
detail invoice-nya kalau FedEx ini lebih detail, kalau DHL tadi cuma nominal aja. Cuman kalau dihitung-hitung lebih murah DHL. Tapi ongkirnya kalau DHL itu 800.000, FedEx 300.000. Sebenarnya ketemunya sama aja menurut saya, sama aja antara FedEx dan DHL. Kemudian kalau misalkan selisihnya berapa nih? Selisihnya udah ada di invoice-nya, nanti akan saya kasih footage-nya juga. Jadi di situ ada total pajaknya, kemudian hand courier fee-nya berapa, totalnya pokoknya 1,6 juta. Dan 2 HP kemarin aman, antara SIM card-nya bisa dipakai semua, kartu aman. Dan mungkin saya nggak tahu ya kalau misalkan yang nggak dibayarkan pajak apakah bisa atau nggak. Mungkin kalian yang pernah beli silahkan tulis di kolom komentar. Tapi ya mending dibayarkan pajaknya lah, karena saya lihat pemerintah sekarang lagi nguber dana yang banyak banget, makanya juga diturunkan $3 karena segmen apapun, sektor apapun sekarang dipajekin biar perekonomian kita ini lebih stabil lagi. Jadi ya nggak masalah bayar pajak. Bayar pajak itu malah bikin saya bisa pamer gitu loh, saya bayar pajak gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini nge-review barang BM, oh tidak, saya bayar pajak gitu kan, saya bisa membanggakan diri saya gitu loh. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya pengalaman pribadi saya 2. Nanti saya akan coba beli yang free shipping, kita lihat berapa lama datangnya ke sini ya. Dan semoga bisa bermanfaat, tapi kalau menurut saya sih mending beli barang di luar negeri aja. Karena saya lihat banyak yang beli, bang titip Redmi Note 9 dong. Redmi Note 9 itu di Indonesia ada, ngapain titip dari luar negeri gitu loh. Cari barang di luar negeri itu yang nggak ada di Indonesia. Kalau ada di Indonesia ngapain cari di luar negeri, itu menurut saya ya udahlah. Oke, ya cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.